warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala atas daya nikmat dan rahmat inayah keberkahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang tidak sembarang Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hambanya, kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita menunaikan hak daripada nikmat itu, yaitu kita syukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita haturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, ugi sedaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang istiqamah mengikuti sunnah lan teladan Nabi ngantos dinten kiamat. Baik, Bapak dan sekalian, alhamdulillah mari sama-sama kita awali pertemuan tahsin pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Jin ayat selesai. Sabun selesai. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah selesai berarti malam ini kita akan baca seluruhnya, yaitu surah Al-Jin ayat 1 sampai selesai, ya. Anggap saja ini adalah ujian, ya. Tapi ujian bersama-sama, ya. Kalau di Brangsi itu kalau ujian itu maju, Pak, dua-dua gitu. Kalau sebanyak ini maju dua-dua sampai jam 12 nanti. Jadi ujiannya sama-sama saja. Oke. Atau ada yang perwakilan ya, sukarelawan, sukarelawati. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak dan sekalian, mari kita baca surah Al-Jin ayat 1 sampai selesai, ya. Pertama kita baca bersama-sama, ya. Baik. Belum selesai itu? Udah selesai, udah. Baik. Kita baca dulu sama-sama dari ayat pertama sampai ayat selesai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahadan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatatan wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiban wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni
فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له
نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita baca secara bergantian. Saya ta'awud panjenengan basmalah surah Al-Jin ayat 1 sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinn yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinn wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhun wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أم أراد بهم ربهم رشدا
كنا طرائق قددا ولن نعجزه هربا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم لنفتنهم فيه وأن المساجد لله وأنه لما قام عبد الله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد إلا بلاغا من الله ورسالاته فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا أم يجعل له ربي أمدا إلا من ارتضى من رسول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى كل شيء عددا. Baik, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah satu surat lengkap sudah kita baca daripada surah Al-Jin ya. Moga-moga setelah kita pelajari cara bacanya,
surat-surat yang lain juga tetap dibaca ya, insyaallah, supaya untuk melenturkan dan melenyahkan bacaan Al-Quran kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke surat yang lain, dan insya Allah itu pekan berikutnya, malam ini setelah kita baca lengkap satu surat, saya akan meresum atau merangkum ya apa-apa pelajaran yang bisa kita dapatkan daripada surah Al-Jin yang sudah kita baca ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Allah buka hatinya dan masuklah iman ya. Tapi siapa yang Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya, maka mustahil. Bahkan Nabi pun itu tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah, memberikan iman kepada siapapun yang engkau cintai, karena Allah akan memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki ya. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba berdakwah menyampaikan Islam kepada penduduk Taif, dan ternyata hati mereka tertutup ya, Nabi bahkan ditolak, Nabi dilempari batu. Tapi di lain sisi ternyata ada segerombolan bangsa jin yang tanpa sengaja ya, tanpa disengaja oleh Nabi untuk mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran pada mereka. Ternyata ribuan daripada mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan di ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Kalau ada manusia yang menolak untuk mendengarkan Al-Quran, ternyata ada sekelompok bangsa jin yang mereka justru mendengarkan dengan seksama Al-Quran yang dibaca dan diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Allah membuka hati mereka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita punya keluarga, kita punya anak-anak, kita punya masyarakat ya. Kita sebagai orang tua. Orang tua tidak bisa mencetak anaknya pokoknya sampean kudu apik nak, enggak bisa ya. Karena apa? Karena hidayah ada di tangan Allah. Tapi kita para orang tua bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hati anak-anak kita. Allah berikan iman dalam hati mereka dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Itu nggak bisa Bu ya, anak yang soleh dan soleh nggak bisa dicetak, tapi bisa disimulasi. Kita bisa mengajarkan, terus kita ajarkan dan kita contohkan ya. Kemudian kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan iman dan hidayah ke dalam hati mereka ya. Kita ingat kisahnya Nabi Nuh. Kurang apa Nabi Nuh ya? Qala Nuh ya, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku sudah dakwahi keluargaku, aku sudah dakwahi masyarakatku ya, lailan wa nahara, siang malam. Selama berapa tahun? Dalam riwayat ya, umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Ya, kira-kira Nabi Nuh itu mendakwai kaumnya itu 600 tahun. Tapi yang Allah bukakan hati ya untuk menerima iman dan hidayah itu tidak lebih daripada 80 orang. Jadi 80 orang itu yang masuk di dalam bahtera atau perahunya Nabi Nuh. Bahkan tidak termasuk putranya Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Jangan dikira kemudian Nabi Nuh tidak pernah mengajak putranya Kan'an untuk memeluk agama Islam ya, mendapatkan iman. Terus siang malam, tapi apalah daya, yang memberi hidayah itu adalah Allah. Bahkan anak pun bisa jadi tidak mendapatkan hidayah, padahal orang tuanya adalah sosok orang tua yang baik, soleh dan soleh, bahkan Nabi sekalipun. Maka Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah,
berdoa pada Allah agar orang-orang yang kita cintai mendapatkan hidayah ini sangat penting. Oleh karena itu ciri wajib, nah ini ciri wajib ya, ciri wajib orang tua yang ingin menjadi orang tua yang soleh dan solehah itu tidak akan absen berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu kalau orang tua soleh dan solehah itu nggak pernah absen. Ya itu pun kalau kita baca setiap habis sholat, setiap saat, belum tentu kemudian anak kita baik, ya kan? Tapi itu paling tidak menjadi langkah yang penting. Moga-moga di antara jutaan doa yang kita ulang berkali-kali, ada satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kemudian keluarga dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Itu. Makanya urutannya adalah apa? Min azwajina wa dzurriyyatina, pasangan kami baik, baru kemudian anak-anak kami, ya itu. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan Allah wariskan kepada kita umat Islam, ini adalah merupakan wahyu terbaik, merupakan kitab terbaik, mukjizat yang paling agung. Tidak ada mukjizat yang lebih dahsyat daripada Al-Qur'an. Oleh karena itu nanti diungkap Bu, di ayat yang ke-10, 9, 10 itu ya. Yang namanya langit sebelum diturunkannya Al-Qur'an itu longgar, Pak Maulan ya. Yang namanya langit sebelum turunnya Al-Qur'an itu longgar. Ibaratkan kalau Pak Maulan kan pernah sopir ya Pak ya? Pernah. Sekarang masih nyopir Pak? Masih? Sekali-kali lah. Nyopir istri ya, rekreasi ya. Ya, yang namanya jalan ke Lamongan Pak Maulan ya, kalau nggak ada event apa-apa lancar ya Pak ya. Tapi kalau misalkan Pak Prabowo misalkan ini mau kunjungan ke Masjid Baitur Rahim, mau ketemu sama Mbak Thohir, nah gitu ya, mau wawancara sama Mbak Thohir. Nah kira-kira jalan dari Surabaya, Gresik, Lamongan kira-kira dijaga apa bukan? Pasti steril semua, nggak ada lagi apa namanya jualan-jualan angkot, apa itu jualan-jualan ngemper dan sebagainya. Setiap orang yang mencurigakan semua diamankan semua. Setiap sudut, setiap pertigaan perempatan dijaga oleh aparat. Sedemikian itulah ketika Allah turunkan Al-Quran, maka setiap sudut langit, setiap penjuru langit dijaga oleh para malaikat. Dijaga oleh para malaikat. Setiap kali jin-jin jahat yang biasa naik ke langit untuk mencuri dengar, itu akan segera langsung dilempari ya panah-panah api oleh para malaikat. Oleh karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Sudi mengatakan di saat awal-awal turunnya Al-Quran itu yang namanya langit luar biasa, yang namanya bintang jatuh itu luar biasa Pak ya, karena itu kan masa transisi. Sebelumnya langit longgar, ketika Al-Quran turun langit terjaga. Sampai dalam riwayat ya yang dikatakan oleh Imam Sudi ini, sampai yang namanya penduduk Taif itu mengatakan apa? Halaka ahlus sama, jangan-jangan ada kiamat di langit. Saking banyaknya bintang yang jatuh, para malaikat melempari jin-jin. Sampai yang namanya penduduk Taif itu apa? Saking takutnya jangan-jangan mau kiamat, itu yang punya budak-budak itu dibebaskan semua. Yang punya warisan itu segera dibagi. Ya. Nah itu, dan sampai sekarang yang namanya langit sudah terjaga, ya kan? Tidak bisa lagi kemudian para syaitan ini kemudian naik ke langit duduk mencuri dengar. Nah mungkin panjenengan bertanya, Ustadz, mencuri dengar itu kayak gimana? Kok enak sekali bangsa jin itu bisa mencuri dengar? Dalam hadis yang cukup panjang, ya, dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ketetapan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu takdir yang akan berlaku di alam semesta, yang akan berlaku di bumi, maka sabbaha hamalatul arsy,
maka yang namanya malaikat yang mengangkat ars yang jumlahnya 8 yang sangat besar itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat pembawa ars ini sudah bertasbih, maka diikuti oleh seluruh para malaikat penghuni langit yang ketujuh. Kemudian diikuti dengan seluruh para malaikat yang menghuni langit yang keenam, kelima, 4, 3 dan sampai yang terakhir. Kemudian para malaikat bertanya kepada malaikat pembawa ars, apa tadi ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Para malaikat ars kemudian apa? Menyampaikan. Terus disampaikan dari malaikat yang ada di langit yang ketujuh menyampaikan ke yang keenam, kelima, 4 sampai yang ke pertama. Dari malaikat yang menghuni langit yang pertama atau langit yang terendah, di sinilah jin kemudian mencuri dengar, ya, mendengar bisikan para, oh ternyata besok akan terjadi ini dan itu di tempat ini dan itu. Jadi itu cerita. Mereka nggak bisa mencuri di langit yang itu, nggak bisa. Mereka bisanya mencuri di langit yang terendah. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, jadi Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang menjadi pusaka yang paling penting bagi umat Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa? Merupakan Qur'anan ajaba, bacaan yang sangat menakjubkan. Ya, oleh karena itu kalau kita ini ingin menjadi hamba Allah yang mulia, maka muliakanlah diri kita dengan Al-Quran. Kalau kita ingin punya anak-anak yang hebat, anak-anak yang mulia, jangan lupa didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Kenalkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Ya, gagal orang tua ketika apa? Anaknya besar tidak bisa baca Quran, itu gagal. Ya, oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati, dan pastikan yang paling pertama mengajarkan, mengenalkan Al-Quran pada anak-anak kita adalah kita sendiri, para orang tua. Ya, kalau kita para orang tua yang paling pertama mengenalkan huruf-huruf Quran kepada anak-anak, maka sampai anak itu mati baca Quran yang dapat pahalanya siapa? Orang tua. Tapi kalau yang ngajarkannya Bu Afifah, guru ngaji itu, yang dapat borongan pahala beliau itu sama guru-guru yang lain, ya. Jadi subhanallah, ibu sekalian dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah aslinya sangat banyak sekali pelajaran yang ada dalam surah Al-Jin ini, ya. Tapi karena ini bukan forumnya tafsir, karena tafsir nanti ada sendiri sama Ustaz Daud, ya. Saya cuma sekedar selingan supaya kita ini tahulah apa yang kita baca. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya untuk membaca dengan tartil surah Al-Muzammil, insya Allah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.